berkualitas menjadi mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya meningkatkan komitmen para pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terhadap kampung keluarga berkualitas. Dan mengapresiasi pelaksanaan sistem pengelolaan kampung keluarga berkualitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Kita akan melihat bahwa jadwal pelaksanaan penguatan kampung keluarga berkualitas akan kita laksanakan secara berjenjang. Dari mulai tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Di mana kita lihat timeline yang diberikan oleh pusat, bahwasannya di bulan Februari ini kita harus sudah mulai menseleksi kampung keluarga berkualitas tingkat kabupaten kota. Nah, dan di bulan Maret sampai dengan April, ya, kampung KB ajuan dari kabupaten kota tersebut, ya, harus kita seleksi di tingkat provinsi, ya, sehingga pada bulan April kampung KB yang sudah terpilih untuk mewakili provinsi Jawa Barat itu bisa kita ajukan untuk mengikuti lomba di tingkat nasional. Di tingkat nasional pun ada tahapannya juga, seperti pemberkasan, wawancara, dan nanti setelah terpilih 6 besar di tingkat nasional, maka akan ada lagi rechecking yang akan dilaksanakan oleh juri dari pusat. Dan pemenang dari lomba kampung KB tingkat nasional ini akan diumumkan dan diberikan pada acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2023 yang rencananya akan dilaksanakan di Sumatera Selatan kalau nggak salah, ya, kalau tidak ada berubah. Sulawesi, ya, Sulawesi Selatan kalau tidak ada perubahan lagi. Lanjut. Nah, ini jadwal pelaksanaan yang akan kita laksanakan di tingkat provinsi. Ya. Yang pertama, hari ini kita melaksanakan VM sosialisasi Juknis Kampung KB. Nah, selanjutnya, setelah pelaksanaan VM ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 17, itu mulai proses pengumpulan berkas administrasi, di mana kampung KB yang akan diajukan kabupaten kota untuk mengikuti lomba tingkat provinsi harus sudah kami terima maksimal tanggal 17 Februari tahun 2023 jam 23.59.00, ya, hampir jam 12 itu kita terima. Selanjutnya, setelah berkas kita seleksi, pada tanggal 21 dan 23 Februari, kita akan melakukan penjurian tahap pertama yang akan dilaksanakan secara virtual meeting. Setelah 3 hari kita melaksanakan penjurian, pada tanggal 28 kita akan mengumumkan nominasi 11 besar, di mana nominasi 6 besar tingkat kabupaten dan nominasi 5 besar tingkat kota. Jadi untuk tahun ini kita masih tetap akan memisahkan kategori kota dan kategori kabupaten. Selanjutnya, yang terpilih menjadi 11 besar untuk mengikuti seleksi selanjutnya akan kita rechecking di tanggal 6 sampai dengan 17 Maret 2023. Dan setelah rechecking, final pengumuman pemenang itu akan kami umumkan di tanggal 30 Maret 2023 dengan juara kabupaten dan juara tingkat kota. Kriteria peserta seperti apa yang bisa diajukan untuk mengikuti lomba Kampung KB untuk tahun 2023? Yang pertama, kampung keluarga berkualitas yang harus mempunyai klasifikasi mandiri atau berkelanjutan. Kenapa untuk tahun ini kita menaikkan klasifikasinya menjadi mandiri dan berkelanjutan? Karena ini untuk memenuhi kriteria yang diinginkan oleh pusat untuk mengikuti lomba tingkat nasional. Sehingga kalau misalnya kami menurunkan klasifikasinya, khawatir nanti di tingkat nasional kita tidak bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya. Sehingga dari awal kita sudah mulai menseleksi bahwa kampung KB yang mengikuti lomba di tingkat provinsi pun harus sudah berklasifikasi mandiri atau berkelanjutan. Yang kedua, kampung KB yang diajukan belum pernah mengikuti lomba kampung KB di tingkat provinsi. Apabila kampung KB yang diajukan ternyata telah mengikuti lomba-lomba di tahun sebelumnya, maka secara otomatis panitia akan mendiskualifikasi ajuan
tersebut. Apa saja tahapan-tahapan seleksinya? Yang pertama adalah seleksi berkas. Yang kedua ada wawancara. Yang ketiga verifikasi lapangan atau rechecking. Untuk tahapan seleksi berkas, ya, yang merupakan penilaian terhadap profil Kampung KB. Yang pertama, website Kampung KB. Bagi kabupaten kota yang mengajukan nominasi kampung keluarga berkualitas, diharapkan dapat melengkapi data dan profilnya di website Kampung Keluarga Berkualitas. Ini menjadi penilaian yang utama yang akan kami lihat. Ya. Apabila websitenya ternyata tidak lengkap, apabila laporan di website Kampung KB-nya ternyata tidak sesuai dengan profilnya, ini secara tidak langsung akan mengurangi penilaian. Ya. Penilaian di website Kampung KB ini kami lihat menjadi titik paling utama, ya, itu sampai penilaiannya bisa sampai 60% ini nanti di websitenya. Karena apa? Karena di tingkat pusat pun yang utama dilihat itu adalah website Kampung KB-nya. Data-data yang ada di web Kampung KB. Sehingga kami pun berusaha untuk menyaring dulu di tingkat provinsi, ya, sehingga nantinya apabila diajukan ke tingkat nasional, website Kampung KB-nya sudah lengkap dan sudah baik sesuai dengan kondisi yang ada di Kampung KB-nya. Yang kedua, profil Kampung KB. Ini berkas profil Kampung KB ini berisi gambaran umum, pengelolaan, inovasi dan capaian, serta kendala-kendala yang ada di Kampung KB. Ya, profil ini dibuat hanya untuk melengkapi data-data yang ada di website Kampung KB. Artinya apa? Yang tercatat di Kampung KB ini bisa dituangkan ke profil Kampung KB-nya. Jadi harus ada sinkron antara website dengan profil ini, di mana laporan yang kita lihat di website ini, ya, apakah tertulis juga di profilnya atau tidak. Karena profil ini sebagai pelengkap saja sebetulnya, pelengkap dari laporan-laporan website Kampung KB tentang gambaran secara utuh pengelolaan Kampung KB seperti apa, gitu kan. Dan berkas-berkas tersebut, ya, profil dan video selayang pandang, ya, satu lagi, ya, ini video selayang pandang, ini untuk panduan saja nantinya, panduan para juri pada saat penilaian VM, melihat sekilas tentang Kampung KB yang akan diikutkan lomba dengan durasi maksimal 3 menit. Ini agak turun, ya, dari tahun kemarin 5 menit, sekarang 3 menit. Ya, karena apa? Karena ini juga sama mengacu dengan apa yang diminta dari pusat, bahwa untuk profil video selayang pandang ini durasinya dibatasi maksimal 3 menit. Jadi tidak usah terlalu banyak wawancara dengan beberapa kepala daerah atau kepala desa atau siapapun itu yang nanti masuk ke dalam profil ini. 3 menit ini bisa kita maksimalkan dengan memperlihatkan sekilas tentang Kampung KB-nya saja. Nah, jadi ini bisa lebih disederhanakan nanti dalam memvideokan kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung KB-nya saja, gitu kan. Setelah lengkap membuat profil dan membuat video selayang pandang, berkas tersebut dikirimkan ke perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, CQ Bidang Pengendalian Penduduk, Jalan Suropati nomor 122, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, kode pos 40122, maksimal tanggal 17 Februari jam 23.59. Lanjut. Tahapan seksi berikutnya, yang kedua adalah tahapan wawancara. Ya, tahapan wawancara ini akan dilakukan lebih mendalam. Ya, kita akan lebih menggali lagi, ya, dari profil dan website yang telah kita nilai sebelumnya, ya, terutama kepada pemangku kebijakan di tingkat desa. Ada Pak Lurah atau Pak Kades atau Pak Kadus, gitu ya, pada Kampung KB ini untuk menggali komitmen para pemangku kepentingan serta mengetahui dampak Kampung KB terhadap masyarakat. Nah, yang siapa saja yang bisa mengikuti wawancara itu bisa siapa saja, silakan. Dari unsur OPD harus hadir, dari unsur desa harus hadir, dan yang lebih penting itu para pengurus atau pokja Kampung KB-nya ini harus bisa mengikuti kegiatan
wawancara dalam tahap penjurian ini, supaya nanti apabila ada pertanyaan dari para juri ini akan mudah dijawab ya, sesuai dengan apa yang nanti akan ditanyakan oleh para juri. Untuk juri lomba tahun 2023 ini rencananya yang pertama kita akan mengundang juri dari Bapeda Provinsi Jawa Barat, TPPKK Provinsi Jawa Barat, BPMDes Provinsi Jawa Barat, serta mitra terkait yang nantinya akan terlibat dalam penilaian penjurian Lomba Kampung KB tahun 2023 ini. Lanjut. Nah, setelah proses wawancara tersebut, ya, barulah nanti kita akan menentukan ya, 11 nominasi untuk diri checking oleh tim juri. Ya. Hasil penilaian dari tahap pemberkasan, hasil penilaian dari wawancara, ya, itu akan kami gabung untuk nantinya kita pilih 11 kabupaten kota yang akan kita verifikasi langsung ke lapangan. Ada 6 kabupaten dan 5 tingkat kota. Ya, jadi verifikasi lapangan ini adalah untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang dilaporkan ya pada saat wawancara, ya, verifikasi juga pada saat kita melihat pemberkasan, sehingga nantinya terdapat kesesuaian nah, antara profil yang diajukan, wawancara yang telah dilaksanakan, dan kenyataan yang ada di lapangan melalui proses rechecking tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya, ya, setelah nanti hasil rechecking, barulah kita akan menentukan ya, juara 1 sampai 6 di tingkat kabupaten dan juara 1 sampai 5 di tingkat kota. Tapi karena untuk penetapan juara di tingkat provinsi dan mewakili Jawa Barat untuk mengikuti lomba di tingkat nasional, kita harus memilih antara kabupaten kota juara 1 kabupaten dan juara kota kabupaten. Ya, sehingga nilai akumulatif yang terbesar nantinya yang akan mewakili Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti lomba di tingkat nasional. Jadi ini seleksinya 2 kali. Ya. Seleksi di tingkat provinsi, nanti setelah diseleksi, ya, ada juara 1 dan juara 2, kita saring kembali nilai akumulatif yang terbesar ya di kabupaten atau di kota. Nah, ini nanti ya merupakan hak prerogatif juri ya untuk menentukan siapa yang mewakili Jawa Barat untuk mengikuti lomba di tingkat. Ini Bapak dan Ibu sekalian ya, instrumen penilaian ya yang nanti akan kita berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, sekaligus juga ini menjadi instrumen penilaian kita ya tentang keberadaan Kampung KB yang nanti akan diajukan oleh Bapak dan Ibu sekalian ke tingkat provinsi. Ya. Dari mulai proses input, kita akan melihat kepemilikan sekretariat seperti apa. Yang kedua, ada kelompok kerja Kampung KB. Yang ketiga, ada kepemilikan kelompok kegiatan. Yang keempat, sumber dana. Yang kelima, regulasi. Selanjutnya, melalui proses kita akan melihat bagaimana pelaksanaan mekanisme operasionalnya. Ya, yang kedua, bagaimana pelaksanaan program penyediaan data dan administrasi kependudukan di Kampung KB. Dan yang ketiga, pelaksanaan program penguatan advokasi gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat. Nah, jadi nanti ini indikator-indikator yang akan kita nilai ya dari keberadaan Kampung KB ini. Selanjutnya dalam proses juga kita akan melihat bagaimana pelaksanaan program peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk KB dan Cashpro bersumber dari masyarakat. Ini ada indikator-indikatornya. Yang kelima, pelaksanaan program pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan resiko kejadian stunting. Nah, yang keenam, pelaksanaan program peningkatan cakupan dan akses pendidikan. Yang ketujuh, pelaksanaan program peningkatan layanan jaminan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan.
Dan yang ke-8, pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga. Yang ke-9 terakhir adalah pelaksanaan program penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses minum, serta sanitasi dasar. Lanjutnya, untuk outputnya sendiri, kita akan melihat dari yang pertama terbentuknya rumah dataku, terbentuknya program dahsyat, kesertaan KB atau capaian MCPR. Yang keempat, partisipasi keluarga dalam kegiatan kelompok kegiatan atau POKTAN. Yang kelima, presentasi metode kontrasepsi jangka panjang atau kontrasepsi mix, serta unmet need. Belum. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan indikator-indikator yang nanti akan kita nilai ya, dari berbagai macam proses, ya, dari mulai input, proses, dan outputnya, sehingga nanti kita bisa melihat ya, berapa skornya dari kampung KB tersebut ya, untuk kita nilai di dalam tahapan seleksi berkas. Nah, ini nanti variabel ini akan kita berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa menilai, ya, baik itu secara langsung atau mulai seleksi tentang kampung KB yang nanti akan diajukan ke provinsi. Lanjut. Untuk kriteria penilaian tahapan wawancara, yang pertama kita akan melihat ya, bagaimana komitmen kepala desa atau lurah ya, dalam pengembangan kampung KB di wilayah-wilayah mereka. Yang kedua, penguatan terkait pengelolaan kampung keluarga berkualitas. Dan yang ketiga, dampak dari program kampung keluarga berkualitas ini yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini merupakan kriteria inti yang nanti akan menjadi pertanyaan-pertanyaan dari para juri. Kan? Nah, sehingga nanti kita bisa melihat ya, bagaimana komitmen kepala daerah dalam pengembangan kampung KB, bagaimana penguasaan pengelolaan kampung keluarga berkualitas ini untuk Pokja-nya, dan yang ketiga dampak yang dirasakan masyarakat. Ini lebih kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti apa yang telah dilaksanakan di kampung KB, sehingga kegiatan tersebut ya, mendapat dampak yang positif bagi masyarakat. Lanjut. Nah, ini untuk proses rechecking-nya ya, nanti kita akan melihat lagi ya isian-isian yang nanti diberikan sebelumnya oleh Bapak dan Ibu sekalian kepada kami. Kami akan mengecek kembali ya, apakah isian-isian tersebut sudah sesuai atau tidak gitu kan. Kalaupun misalnya mempunyai sekretariat, kita akan melihat nih sekretariatnya itu sudah ada apa saja, apakah sudah mempunyai buku-buku catatan ya, papan informasi pun apa saja ya, ruang penyimpanan arsip dan sebagainya akan kita lihat di situ ya. Yang kedua, kita juga akan melihat kepemilikan Pokja-nya di situ ya. Apakah sudah memiliki SK atau belum ya? Apakah SK-nya masih setingkat RW atau sudah setingkat desa? Nah, ini juga menjadi penilaian ya, karena biar bagaimanapun juga ya, setelah keluarnya Inpres nomor 3 tahun 2022 bahwa kampung KB itu harus sudah setingkat desa ya. Jadi kalaupun misalnya sekarang masih setingkat RW, ini masih ada waktu untuk bisa membuat SK yang terbaru, yang sudah kampung KB-nya setingkat desa atau kelurahan. Yang ketiga, kita akan melihat juga ya, kepemilikan kelompok kegiatan, ya, POKTAN-nya, BKB-nya di mana, BKR-nya di mana, ada BKL, PPKA-nya seperti apa, dan PKR-nya. Nah, ini kita melihat langsung ke lapangan. Sumber dananya pun kita akan melihat ya, bagaimana sumber dana tersebut bisa dimanfaatkan di kampung KB. Ya. Apa saja dana-dana yang sudah diperoleh di kampung KB. Lanjut. Regulasi, kita juga akan melihat nih bagaimana SK-SK yang sudah diterbitkan di kampung KB tersebut. Ya, apakah SK-nya masih setingkat lurah atau sudah setingkat camat, ya, atau sudah setingkat bupati atau wali kota. Jadi kita akan melihat dari situ menjadi penilaian-penilaian tersendiri. Untuk kepemilikan usaha kesehatan bersumber daya masyarakat dan sistem layanan rujukan terpadu, kita akan melihat apakah sudah ada posyandu anak atau belum, posyandu remaja, posyandu lansia. Nah, ini juga menjadi pelengkap kegiatan-kegiatan yang ada di kampung KB. Yang ketujuh, kepemilikan pendidikan anak usia dini atau PAUD.
Yang kedelapan, dalam proses kita akan melihat ya bagaimana pelaksanaan mekanisme operasional kelompok. Yang pertama, pembuatan rencana kerja masyarakat. Nah, ini di beberapa kampung KB ya masih banyak yang belum mempunyai rencana kerja masyarakat. Ini sangat penting karena apa? Untuk melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan kampung KB ini dilaksanakan oleh para pokjanya. Ya. Sehingga nantinya ini bisa menjadi penilaian tersendiri, itu kan? Rencana kerja ini ya nantinya akan menjadi target dari pencapaian kampung keluarga berkualitas. Yang ketiga, kita melihat ya rapat-rapat koordinasi sebanyak apa yang sudah dilaksanakan dengan melibatkan banyak lintas sektor yang ada di situ ya. Adapun juga sosialisasi kegiatan, evaluasi, menyusun. Yang kedua, pelaksanaan program penyediaan data dan administrasi kependudukan. Rumah data kependudukan, rumah dataku. Ini kita juga sudah tahu bahwa rumah data kependudukan sekarang ini sudah berbentuk POKTAN, kelompok kegiatan. Jadi, untuk kampung KB yang nanti akan diajukan mengikuti lomba ini sudah terbentuk rumah dataku. Ya. Berikutnya kita melihat pelayanan administrasi kependudukannya seperti apa. Yang ketiga, ada pelaksanaan program Germas dan komunikasi pergerakan perilaku masyarakat. Nah, ini beberapa indikator yang nanti akan kita lihat juga pada saat rechecking. Lanjut. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk proses rechecking sebetulnya variabel penilaian ini hampir sama dengan nanti instrumen-instrumen yang akan kita berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menilai sendiri sebetulnya ya apakah di kampung KB tersebut hal-hal seperti ini sudah ada atau belum ya. Karena kalau sudah ada ini pasti akan kita cek langsung pada saat rechecking. Sehingga diharapkan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi yang sesuai dengan kondisi yang ada di kampung KB tersebut. Lanjut. Udah lanjut aja Kak. Karena ini hampir sama sebetulnya isian-isiannya dengan yang akan diberikan nanti kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menilai kampung KB-nya untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi. Lanjut. Ya, untuk outcome-nya juga sama kan seperti itu ya. Nantinya kita melihat nanti peningkatan status desa dalam indeks desa membangun. Makanya kita mengundang BPMDes ya, untuk menjadi juri di lomba tahun ini supaya ini bisa menilai status desanya melalui indeks desa membangun. Ya. Ada juga penurunan angka prevalensi stunting, ya ini juga sama nantinya ini akan dinilai oleh Dinas Kesehatan. Ya. Penurunan jumlah keluarga miskin ini juga nanti akan dinilai juga oleh Dinsos, dan untuk BKKBN-nya sendiri kita akan menilai dari indeks pembangunan keluarga atau IBANGA. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saja pada saat rechecking itu yang akan hadir lebih banyak lagi melibatkan lintas sektor lainnya. Karena ada beberapa penilaian indikator yang mungkin ini bisa dinilai oleh dinas lintas sektor yang lainnya, gitu kan? Nah, jadi di luar dari juri yang nanti akan mewawancari Bapak dan Ibu sekalian, kita pun pada saat rechecking akan melibatkan juri dari lintas sektor lainnya. Lanjut. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ya beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang juknis pelaksanaan lomba Kampung KB tingkat Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian, dan mudah-mudahan apa yang menjadi kriteria dari yang diharapkan ini bisa dipenuhi oleh Bapak dan Ibu sekalian, sehingga nantinya ya, apabila Kampung KB Bapak dan Ibu sekalian masuk nominasi untuk kami ajukan di tingkat nasional, itu sudah sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh pusat. Ya. Jadi harapan dari kami, Kampung KB di Jawa Barat ini bisa lebih berbicara lagi di tingkat nasional, ya, sehingga
Kampung KB Jawa Barat ini bisa mendapatkan predikat terbaik 1 di tingkat nasional. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.